Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karangan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semil, untuk mencegah diri dari fitnahnya dunia, untuk mencegah diri daripada rayuan setan, ada 5 hal yang harus kita punya, yang harus kuat dalam diri kita. Apa 5 hal ini? Pertama, ya, al-ilmu. Ilmu ini penting. Yang kedua apa? Al-amal. Ilmu tadi diamal. Yang ketiga, al-khauf, harus punya rasa takut. Yang keempat apa? Al-wara, hati-hati. Baru yang kelima, al-ikhlas. Ikhlas. Ya. Ini yang wasiatnya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, jangan sampai lewat 40 hari, 40 pagi, 40 siang kita itu tidak hadir dalam majelis ilmu. Karena orang yang melewati majelis ilmu lebih dari 40 hari, qad yuaddi ilal kibri, bisa jadi nanti sampai kepada dosa besar. Kenapa? Karena perjalanan kita sampai 40 hari itu banyak nian yang ganggu. Betul tak ibu-ibu? Belum obrolan antar tetangga, langotori hati. Hari-hari kita ini dengan berita-berita yang macam-macam. Bahkan bisa jadi, kata Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan temannya. Kalau temannya baik, dia baik. Kalau temannya buruk, dia buruk. Makanya kita penting ini hadir majelis ilmu seperti ini. Tidak boleh lebih dari berapa tadi? 40 hari. Bahkan ada ulama mengatakan 3 hari saja kita tidak hadir dalam majelis ilmu. Kenapa ibu-ibu? Manusia itu punya satu penyakit, afatul ilmi an-nisyan. Bahayanya ilmu itu galak lupa. Kadang dengan hutang becak lupa. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu lain. Kalau ibu-ibu sini insya Allah tidak ada beda. Apalagi dengan dosa. Kita ini cacak merasa tidak berdosa. Makanya kalau hadir majelis ilmu ini, kita jadi ingat. Yang tadinya lupa dengan dosa jadi ingat. Yang tadinya tidak tahu kalau itu dosa, kita jadi tahu itu adalah dosa. Di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur, karangan Syekh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, ada sebuah riwayat tentang athar dari Abdullah As-Sunabihi. Beliau mengatakan ada 2 hal yang berbahaya. Apa yang pertama? Ad-dunya yad'u ilal fitnah, wasyaitanu yad'u ilal khati'ah. Dunia itu pertama ngajak kepada fitnah, wasyaitanu yad'u ilal khati'ah. Sedangkan syaitan ini dorong kita untuk dosa terus. Ya. Apa yang namanya fitnah itu, Bu? Fitnah itu bukan tuduhan. Fitnah itu pintu murkanya Allah. Harta kita pintu murkanya. Banyak orang berdosa dengan harta. Nih, jamaah, jangan main-main ibu-ibu. Tanda tangan seorang pemimpin itu bisa jadi merubah dunia. Merubah dunia. Ya. Tuh. Maka datang. Kemudian apa? Wanita. Ini juga bisa menjadi pintu murka. Tapi jangan lupa, wanita juga bisa menjadi pintu apa? Pintu hidayah, pintu berkah, dan segala macam. Ilmu bisa juga menjadi pintu apa? Pintu bahaya. Tidak jarang halal jadi haram. Ustadz, saya ada harta hasil korupsi. Kalau saya gunakan boleh enggak? Haram. Tapi kalau untuk Ustadz makruh. Berubah. Contohnya di zaman Fir'aun ada orang yang bernama Haman. Awas ini dunia ini yad'u ilal, apalagi syaitan, wasyaitanu yad'u ila khati'ah. Syaitan ini selalu ngajak kita berdosa. Ya. Bu, hati-hati. Kadang-kadang syaitan itu apa ya? Tipu dayanya bahaya. Ya. Ini ada cerita Pak Hadi. Dapat duit
Syaitan tuh dalam mimpi, dia syaitan tuh dalam mimpi ngajak orang yang lagi tidur tuh pergi ke Mekah. Kira-kira masuk akal gak syaitan ngajak pergi ke Mekah untuk ibadah haji? Tapi ini tipu daya syaitan. Dalam mimpi dia diajak pergi ke Mekah untuk melaksanakan apa? Umroh. Hebat. Tapi di tengah jalan, ya, di tengah jalan orang yang diajak haji tadi ngomong, "Syaitan, ngapa? Aku nak kencing." Kencing baik, kita lagi di pojok langit, ya. Tidak ketik masalah aja dia. Jadi kencinglah dia. Bangun-bangun, ya Allah, aku ini mimpi ternyata basah. Itu syaitan. Ya. Awas tipu daya. Ya Allah. Jadi kalau syaitan ngajak ke Mekah, hati-hati, jangan galak. Di tengah jalan kita dibuatnya untuk berdosa. Sama seperti anak muda zaman sekarang. Ada anak lanang datang ke rumah. "Bu, izin ngajak anak ibu yang tino pengajian." Syaitan tuh. Kenapa? Di tengah jalan dirusaknya anak kita tuh. Sama seperti tadi. Maka hati-hati kalau ada lanang yang belum halal ngajak anak kita berjalan. Hati-hati, walaupun tujuannya sholat tarawih. "Bu, anak ibu, aku ajak ke masjid ya, nak sholat tarawih." Balik lain tuh, wahwe. Bukan tarawih lagi, wahwe. Hamil di jalan maksudnya, Bu. Hati-hati. Fahada syaitan. Makanya banyak orang itu apa? Kalimatu haqqin yuradu bihil batil. Banyak orang itu mengucapkan benar tapi yang dimaksudnya buruk. Yang dimaksudnya apa? Fahada syaitan. Maka syaitan itu selalu yad'u ilal khati'ah. Nah, di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, untuk mencegah diri dari fitnahnya dunia, untuk mencegah diri daripada rayuan syaitan, ada 5 hal yang harus kita punya, yang harus kuat dalam diri kita. Apa 5 hal ini? Pertama, ya, al-ilmu. Ilmu ini penting. Yang kedua apa? Al-amal. Ilmu tadi diamal. Yang ketiga, al-khauf. Harus punya rasa takut. Yang keempat apa? Al-wara. Hati-hati. Baru yang kelima, al-ikhlas. Ikhlas. Ya. Ini yang pertama, ilmu ini penting, ilmu ini. Ibu-ibu jangan remehkan anak-anak yang belajar baca Quran. Ilmu yang mereka pelajari itu bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, awal kitab itu disebutkan sebuah hadis. Apa kata baginda Nabi? Khairun nas wa khairun man yamshi ala wajhil ardi al-muallimun. Sebaik-baik manusia, sebaik orang-orang yang berjalan di muka bumi ini al-muallimun, orang yang menyampaikan ilmu. Apa kata baginda Nabi? Kullama khaluqad din, orang yang berilmu ini tugasnya apa? Yang pertama, kalau ada kerusakan agama, jaddaduh, dia memperbaikinya. Makanya para ulama itu Pak, ada orang-orang yang ngomong salah, ada orang yang menyampaikan ilmu salah, dia sibuk membenarkan. Karena memang tugas orang berilmu. Ibu-ibu kalau sholatnya tidak benar, tugas mu'allim, benerin, ya kan? Benerin. Makanya kalau dibenerin jangan tersinggung. Karena memang tugasnya dia. Ini kadang-kadang kita dibenerin tersinggung. Malah ngatoi ustadznya mulu. Cak kion, cak pasti masuk surga be ustadz itu. Wah. Ya. Lah ngatoi mulu. Ya, lah ngatoi mulu. Tuh, hati-hati. Terus apa kata baginda Nabi? U'tuhum wa la tastajiruhum. Kalau kita senang sama mereka, kasih mereka. Jangan upah mereka. Makanya dalam urusan ilmu ini kata istilah upah. Yang ada tuh hadiah. Terima kasih sudah ngajari anak kami ini apa baca Quran. Terima kasih anak kami sudah diajari sholat. Kenapa? Ngenjuk hadiah itu jauh lebih penuh dengan rasa cinta. Beda dengan upah. Kamu kira guru-guru itu kamu upahin? Ya. Bagian. Jadi kalau ada biaya yang kita keluarkan untuk belajar, itu bukan upah, tapi hadiah. Kenapa? Buang waktu, buang tenaga ngajari budak. Nih Bu, santri-santri ini yang bisa hadron. Ini dulu ini. Bukan mudah melatihnya dari tak pisau sampai pisau. Tahu tak Ibu, sholat subuh tadi, kemana mereka? Ke plafon sembunyi. Hah? Jangan main-main nih ustadz-ustadz ini. Bukan mudah. Makanya Ibu kalau nengok anak kita sholat takbir, Allahu Akbar, anakku sholat. Kalau nengok anak kita baca Quran, Allahu Akbar, anak aku bisa sholat, ya Allah.
Bukan main nengok anak baca sholat itu, bukan main. Bukan mudah nyuruh anak baca sholat itu. Kalau baca nyanyi, yang depan kamu nih nyanyi paling pade ini. Urusan nyanyi. Ya. Tuh. Baik, ibu-ibu. Fa innal muallima idza qala lis-sabi. Seorang guru tuh kalau ngomong sama bayi, sama anak-anak, bacalah bismillah. Apa faedahnya? Kataballahu bara'atan lis-sabi. Yang pertama, Allah akan kasih anak itu kebebasan dari api neraka. Yang kedua siapa? Wa bara'atan lil muallim. Muallimnya juga bebas dari api neraka. Yang ketiga, wa bara'atan li abawaihi minan nar. Dan juga berkah untuk wong tuanya. Bebas dari api. Itu baru belajar bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nih, ibu-ibu, untuk mempertegas hadis ini, aku nak bacakan sebuah kisah yang tertulis dalam kitab Al-Mufid. Kitab Al-Mufid ini syarah daripada Durusut Tauhid. Durusut Tauhid ini yang ditulis oleh seorang ulama besar, gurunya orang tua kami bernama Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Hafidh. Ya, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Ya, ini kitab Durusut Tauhid. Apa yang tercatat dalam kitab Al-Mufid itu? Cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa lewat satu kuburan, Pak Tugiman. Apa yang ditengok? Orang yang dikubur itu kena siksa. Nabi Isa bertanya. Nabi Isa belum bertanya. Lewat lagi di waktu yang lain, 7 tahun berikutnya, ini orang tua dapat rahmat. Yang tadinya kena azab, dapat rahmat dari Allah. Kuburnya bersinar. Nabi Isa penasaran, kepo. Kepo beliau. Ya Allah, ada apa dengan sahibul makbaro ini? Kemarin disiksa, ini dapat rahmat. Apa kata Allah? Wahai Isa, waktu dia diambil nyawanya, waktu dia diambil oleh Allah nyawanya, dia ini pendosa besar. Tapi istrinya Pak Handi lagi hamil. Waktu hamil, sudah lahir, umur 7 tahun, anaknya dimasukkan ke dalam maktab. Maktab itu tempat sekolah. Lalu sekarang dia sedang belajar baca bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Fakaifa u'adzibu, ya? Fakaifa u'adzibu walidahu wa waladuhu yadhkuru ismi. Bagaimana aku akan mengazab seorang ayah sedangkan anaknya menyebut nama aku ala wajhil ardi, di atas muka bumi. Makanya kalau kita punya anak bisa baca Quran, oh ibu-ibu selamat dari api neraka. Tak percaya, matilah. Kalau Ibu Lis tidak percaya, matilah. Ya percaya, alhamdulillah kalau percaya. Tapi kaget. Yalah, kita doakanlah Pak Handi ini panjang umur. Amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Berejual dewe, kulu kilir sini. Nah, inilah ibu-ibu motivasi. Nah, apalagi ini kalau anak yang baca Quran, apalagi kalau ibu-ibu yang ngaji, baca Quran. Ustaz, aku tidak baca Quran, dengernya baik, dapat pahala juga. Ada dalam sebuah hadis mursal, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Yang berdoa dan yang ngamini dapat pahala yang sama. Wal qari wal mustami' syarikani fil ajr. Yang baca, yang denger dapat pahala. Nah ini maco lah tak baca, denger nenda. Ada yang saya ini ada? Hadir tak uangnya, hadir tak? Hadir, mana uangnya? Alhamdulillah mana hadir. Kalau ada tersinggung ini loh Kak. Ya. Nah, makanya ibu-ibu, Ustaz aku tak baca ngaji, aku hadir ben denger uang baca Quran. Jadilah. Kalaupun memang kita tidak bisa baca Quran, ngamalkan isi Qurannya yang dijelaskan oleh kiai-kiai, yang dijelaskan oleh guru-guru, luar biasa. Ya. Makanya ibu-ibu jangan main-main ini urusan majelis ilmu ini. Walaupun tempatnya sederhana seperti, tapi di hadapan Allah punya nilai yang sangat luar biasa. Maka ibu-ibu yang menjaga majelis ilmu, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin. Ini ada guru saya.